Hari ini kita di kebunnya Bapak Herman di Desa Rai, dan sebentar lagi kita akan lihat beberapa tanaman yang ditanam oleh Bapak Herman dan sedikit minta waktu dari Bapak Herman nanti untuk menceritakan kenapa dia usaha horti. Kebetulan di video yang sebelumnya namanya juga Bapak Herman ya. Jadi bukan Bapak Herman yang sama, jadi hanya namanya yang sama, tapi kebetulan mereka juga punya usaha yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini adalah salah satu komoditi yang dibudidaya oleh Bapak Herman, tanaman kacang ya. Jadi tanaman kacang buncis ini sudah siap dipanen, dan kalau tidak salah ini sudah panen berapa kali? Hampir 3 kali panen. Jadi saya sedikit menceritakan, tanaman ini sebenarnya sesungguhnya dia bisa panen sampai 4-5 kali, tergantung perawatan. Nah, umur dari tanaman ini untuk masa panennya 2,5 bulan ya. Jadi dia umur 2,5 bulan sudah bisa panen, dan hampir banyak di setiap pasar itu membutuhkan tanaman ini. Ada satu lembaga LSM Indonesia yang mendorong teman-teman di desa untuk usaha tanaman horti, tetapi di sini mereka merekomendasikan usaha tanaman horti yang dalam skala bisnis. Jadi dalam skala bisnis di sini, di mana mereka mendampingi teman-teman petani mulai dari analisis, terus sampai analisis kebutuhan pasarnya juga, terus jenis komoditi yang diserapi oleh pasar setempat, misalnya pasar Ruteng, pasar Cancar, pasar Labuan Bajo. Nah, kebetulan lahan yang kita kunjung hari ini milik Bapak Herman Sudin dari Desa Rai, yang merupakan salah satu petani horti juga. Nah, kebetulan yang teman-teman lihat sekarang ini jenis tanaman buncis yang dibudidayakan, sudah siap dipanen. Saya sedikit menceritakan bahwa sebelumnya lahan ini ditanami padi. Sebelumnya ditanami padi, dan hampir 3 tahun terakhir dialih fungsi menjadi tanaman, dikeringkan untuk pengembangan tanaman horti. Jadi LSM yang mendampingi Bapak Herman ini merekomendasikan mereka untuk budidaya jangan hanya satu jenis tanaman. Nah, jadi mereka didampingi mulai dari pembuatan pupuk, pengolahan lahan, tanam, bahkan sampai survei pasar. Nah, kebetulan tanaman yang direkomendasikan juga tanaman yang notabene harus diterima oleh pasar-pasar sekitar. Nah, kita sekarang ada di tempat yang kedua. Jadi ini lahan kosong yang nanti akan digarap lagi. Jadi sistem pertanian yang berkelanjutan yang pernah kita ceritakan di video sebelumnya berlaku juga di sini di Bapak Herman. Jadi ada tanaman yang sudah panen, ada lahan yang mau digarap lagi untuk tanaman jenis tanaman baru, dan di atas kebetulan sementara sudah diolah, sementara pemberian pupuk. Sebentar lagi mau ditanam dengan tanaman funbox ya. Jadi begini sistem tatakan untuk penanaman funboxnya di sini. Dibuat dalam bentuk bedengan dan dibuat parit sehingga nanti kalau kondisi hujannya lebat, dia tidak akan tergenang airnya. Nanti akan dibuang keluar melalui parit ini. Ini di lubang tanam ini sudah disiapkan pupuk kompos. Ini pupuk kompos sebagai pupuk dasar untuk setiap tanaman yang ditanam. Jadi wajib menggunakan pupuk kompos. Jadi pupuk ini dibuat dari kotoran ternak, terus sisa-sisa jerami pembersihan lahan seperti ini. Jadi wajib setiap orang yang usaha tanaman horti harus menggunakan pupuk dasarnya, itu pupuk bokasi atau pupuk kandang. Oke. Kebetulan kopi sudah ada. Markimin. Oke, jadi baik teman-teman.
selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang tahapan budidaya dari tanaman horti. Nah, mulai dari persiapan lahan, pengolahan lahan, terus pembuatan bedengan seperti yang teman-teman lihat sekarang, terus pembuatan lubang tanam. Jadi pembuatan lubang tanam itu tergantung dari jenis tanaman yang mau ditanam. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah tahapan budidaya untuk tanaman sawi. Dan teman-teman di Manggarai biasa bilang sayur funbox ya. Nah, jadi untuk tahapan budidaya tanaman sawi seperti ini dia punya proses. Jadi kondisi lahannya seperti ini, dibuat bedengan, terus digali parit sedalam mungkin, kurang lebih 30 kali 30, sehingga walaupun kondisi hujan lebat, dia nanti tidak tergenang di lahannya. Nah, jadi sebelum mulai tanam, seperti yang kita lihat, Bapak Herman sekarang sementara menyemprot insektisida. Nah, insektisida ini fungsinya untuk membunuh hama yang ada di tanah sebelum ditanam. Itu fungsi dari penyemprotan insektisidanya dari teman-teman. Jadi dosisnya juga sangat sedikit kecil, karena hanya untuk jaga-jaga serangan-serangan di awal untuk tanaman. Biasanya di umur 0 sampai 1 minggu itu tanaman sangat rentan terhadap serangan-serangan ulat tanah. Makanya disemprot dengan insektisida. Jadi lahan yang di sebelah ini ditanami kacang tanah. Ini adalah sistem perguliran tanaman, sehingga tanah tidak jenuh dengan satu jenis tanaman. Nah, sistem yang dibuat di lahan ini, kenapa tidak ditanam serempak? Karena ini tujuannya supaya tanah itu bisa beradaptasi dengan jenis tanaman yang baru. Nah, salah satu tanaman alternatif dari tanaman horti yang dibuat di kebun Bapak Herman ini adalah tanaman legum atau tanaman suku kacang-kacangan. Nah, itu juga secara teori bisa memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah tidak jenuh dengan jenis satu tanaman. Makanya dibuat selingan dengan tanaman-tanaman leguminosa. Inilah cara dari Bapak Herman membuat koker dari daun pisang. Nah, kebanyakan teman-teman yang kita dampingi juga menggunakan polybag, jadi menggunakan plastik. Nah, sedangkan Bapak Herman menggunakan koker ala kadarnya, dan sesungguhnya ini bagian dari peduli lingkungan, sehingga untuk penumpukan sampah plastik juga berkurang di sini ya. Jadi manfaatkan daun pisang. Jadi koker ini bisa dimanfaatkan berulang kali, 2-3 kali. Tergantung cara orang mengeluarkan tanamannya sebelum pindah ke lubang tanam. Jadi kami dapat tekniknya dari Bapak Herman, padahal sebelumnya harus ditekan sehingga dia kelihatan padat. Setelah padat, tinggal kita dorong keluar begini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi masih utuh, akarnya juga masih menyatu dengan tanah. Nah, fungsinya ini nanti dia tidak perlu lagi waktunya untuk adaptasi dengan lahan baru. Biasanya kalau yang tanpa menggunakan koker seperti ini atau tanpa disapikan terlebih dahulu, biasanya cenderung masa adaptasinya itu cukup lama. Perlu perhatian yang ekstra, disiram terus ditutupi juga sehingga tidak terkena matahari langsung. Nah, sedangkan menggunakan koker ini tadi dengan tanahnya ini, akarnya masih menyatu dengan tanah yang ada di polybag. Kebetulan ini menggunakan kotoran ternak, pupuk kandang, sehingga nanti waktu adaptasinya itu sangat baik. Walaupun ditanam masih kondisi terik-terik begini ya teman-teman ya, tanpa perlu naungan lagi nanti. Nah, kebetulan di lubang tanam ini juga sudah disiapkan dengan kotoran ternak yang di awal video tadi sudah kita buat sebagai pupuk dasarnya. Nah,
biasanya ini nanti disiram besok ya, Bapak Firman ya. Nah, biasanya besok ke pagi baru bisa disiram. Karena memang kondisi sekarang hujan juga sudah semakin berkurang, makanya Bapak Herman sudah mulai dengan budidaya tanaman sawi atau budidaya sayur daun. Jarak tanam yang dibuat di sini cukup jarak ya. Jadi kisarannya tadi sekitar 50 sampai 60 cm jaraknya. Di sela-sela tanaman ini nanti akan ditanami juga dengan jenis varietas lain. Nah, nanti ditanami dengan tanaman tomat. Kurang lebih setelah tanaman sawinya sudah berumur 2-3 minggu. Setelah itu diisi dengan tanaman tomat. Nah, konteks dari lahan ini sesungguhnya dari Bapak Herman, lahannya itu ditanami dengan sistem tumpang sari. Jadi dari satu lahan ada berbagai jenis tanaman di dalamnya. Sehingga nanti setelah sawinya panen, ada tanaman pengganti di tengahnya. Kurang lebih seperti itu kondisi lahan, rencana dari lahan ini. Untuk teman-teman yang mau ikut juga, bahwa kondisi lahan itu tidak menjadi alasan untuk berani mencoba usaha-usaha horti seperti ini. Nah, dibuatlah siasat seperti yang kami buat hari ini. Dibuat jarak tanamnya sedemikian rupa sehingga bisa diisi dengan jenis tanaman lain nantinya. Jadi terima kasih. Jangan lupa ikuti kami terus untuk update selanjutnya dari dokumenter pertanian ini di VCC Channel. Salam sayur.